Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yurisna Siregar dari IKM 5 semester 3. Kali ini saya akan membahas salah satu bab yang ada di buku pada mata kuliah Manajemen Bencana, yaitu pembahasan tentang manajemen kesehatan dasar, sanitasi dalam air bersih dalam penanggulangan bencana. Nah, pembahasannya akan saya jabarkan oleh PPT berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan dasar, sanitasi dalam air bersih dalam penanggulangan bencana. A. Pelayanan kesehatan dasar. Masalah kesehatan berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang menyebabkan perkembangan beberapa penyakit menular. Sistem pengungsian di Indonesia sangat beragam mengikuti jenis bencana, lama pengungsian, dan upaya persiapannya. Pengungsian pola sisipan yaitu pengungsi menumpang di rumah sanak keluarga. Pengungsian yang terkonsentrasi adalah pengungsi yang ditempatkan di tempat-tempat umum atau di barak-barak yang telah disiapkan. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga memengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi seseorang serta akan memperberat proses terjadinya penurunan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Dalam pemberian pelayanan kesehatan di pengungsian sering tidak memadai. Akibatnya, dari tidak memadai fasilitas kesehatan, jumlah dan jenis obat alat kesehatan, dan terbatasnya tenaga kesehatan. Kondisi ini makin memperburuk masalah kesehatan yang akan timbul. Dalam penanganan masalah kesehatan di pengungsian diperlukan standar minimal yang sesuai dengan kondisi keadaan di lapangan sebagai penanganan untuk merencanakan, memberikan bantuan, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah maupun LSM dan swasta lainnya. Pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan pengungsi meliputi yang pertama, pelayanan pengobatan. Apa pelayanan pengobatan ini? Nah, pelayanan pengobatan ini apabila pola pengungsian terkonsentrasi di barak-barak atau tempat-tempat umum. Pelayanan pengobatan dilakukan di lokasi pengungsian dengan membuat pos pengobatan. Pelayanan pengobatan dilakukan di puskesmas bila fasilitas kesehatan tersebut masih berfungsi dan pola pengungsiannya tersebar berada di tenda-tenda kanan kiri rumah pengungsi. Yang kedua ada pelayanan imunisasi. Pelayanan imunisasi ini khususnya bagi pengungsi anak-anak yang dilakukan vaksinasi campak tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Adapun kegiatan vaksinasi lainnya ialah tetap dilakukan sesuai program untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dalam pengungsian. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, pelayanan kesehatan ibu dan anak ini kegiatannya yang harus dilakukan ialah kesehatan ibu dan anak atau pelayanan tentang kehamilan, persalinan, nifas, dan pasca keguguran. Keluarga berencana atau KB, deteksi dini dan penanggulangannya IMS dan HIV atau AIDS, dan kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat ada pelayanan gizi. Nah, pelayanan gizi ini tujuannya untuk meningkatkan status gizi bagi ibu hamil dan balita melalui pemberian makanan optimal. Setelah dilakukannya pelayanan gizi ini, diidentifikasilah terhadap kelompok hamil dan balita. Petugas kesehatan menentukan strategi intervensi berdasarkan analisis status gizi.
Pada bayi tidak diperkenankan diberi susu formula kecuali bayi piatu, bayi yang terpisah dari ibunya, atau bayi yang dalam keadaan sakit berat. Yang kelima ada pemberantasan penyakit menular dan pengendalian sektor. Beberapa jenis penyakit yang sering timbul di pengungsian dan memerlukan tindakan pencegahan karena berpotensi menjadi KLB, di antara lain ialah penyakit campak, diare, cacar, malaria, varicella, ispa, hingga tetanus. Pelaksanaan pengendalian sektor yang perlu mendapatkan perhatian di lokasi pengungsi ialah pengelolaan lingkungan, pengendalian dengan insektisida, serta pengawasan makanan dan minuman. Pada pelaksanaan kegiatan surveillance, bila menemukan kasus penyakit menular, semua pihak termasuk pada pelaksanaan kegiatan surveillance kemanusiaan di pengungsian harus melaporkan kepada puskesmas atau pos pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai penanggung jawab pemantauan dan pengendalian. Yang keenam ada pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa di pos kesehatan diperlukan bagi korban bencana. Umumnya dimulai pada hari kedua setelah kejadian bencana. Bagi korban bencana yang memerlukan pertolongan pelayanan kesehatan jiwa dapat dilayani di pos kesehatan untuk kasus kejiwaan ringan. Sedangkan untuk kasus berat harus dirujuk ke rumah sakit terdekat yang melayani kesehatan jiwa. Yang ketujuh, ada pelayanan promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan bagi para pengungsi diarahkan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini mencakup kebersihan diri, pengolahan makanan, pengolahan air minum bersih dan aman, perawatan kesehatan ibu hamil, hingga kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan melekat pada kegiatan kesehatan. Selanjutnya B. Penyediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan. Demikian juga dengan masyarakat pengungsi. Ketersediaan air bersih yang memadai untuk memelihara kesehatannya harus dapat terjangkau. Apabila air bersih dan sarana sanitasi telah tersedia, perlu dilakukan upaya pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih dan sarana sanitasi. Tujuan utama perbaikan dan pengawasan kualitas air adalah untuk mencegah timbulnya risiko kesehatan akibat penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka melayani korban bencana dan pengungsian, volume air bersih perlu disediakan di puskesmas atau rumah sakit adalah 50 liter per orang dan per hari. Yang pertama ada sumber air bersih dan pengolahannya. Bila sumber air bersih yang digunakan untuk pengungsi berasal dari sumber air permukaan sungai, danau, laut, dan lain-lain, sumur gali, sumber bor, mata air, dan sebagainya, perlu segera dilakukan pengamanan terhadap sumber-sumber air tersebut dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Misalnya dengan menggunakan pemagaran atau pemasangan papan pengumuman dan dilakukan perbaikan kualitasnya. Yang kedua, perbaikan dan pengawasan kualitas air bersih. Pada situasi bencana dan pengungsian, umumnya sulit memperoleh air bersih yang sudah memenuhi persyaratan.
Oleh karena itu, apabila air yang tersedia tidak memenuhi syarat, baik dari segi fisik maupun bakteriologis, buang atau singkirkan bahan pencemar dan lakukan hal-hal berikut. Nah, hal yang harus kita lakukan itu yang pertama, lakukan penjernihan air secara tepat apabila tingkat kekeruhan air yang ada cukup tinggi. Yang kedua, lakukan desinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan bahan-bahan desinfektan untuk air. Yang ketiga, periksa kadar sisa klor di mana air dikirim dari PDAM. Nah, yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik distribusi. Yang pertama, yang A, penjernihan air cepat menggunakan. Nah, untuk menjernihkan air, kita dapat menggunakan yang pertama aluminium sulfat atau tawas. Yang kedua, kita bisa menggunakan polyaluminium klorida atau PAC. Selanjutnya ada desinfeksi air. Proses desinfeksi air dapat menggunakan. Yang pertama, kita dapat menggunakan kaporit. Kedua, aquatabs. Yang ketiga, pengawasan kualitas air. Selanjutnya ada ketersediaan pembuangan. Jamban yang dibangun di lokasi pengungsian disarankan. Yang pertama, adanya pemisahan teruntukannya khusus laki-laki dan wanita. Yang kedua, lokasi maksimal 50 meter dari tenda pengungsi dan minimal 30 meter dari sumber air. Yang ketiga, konstruksi jamban harus kuat dan dilengkapi dengan tutup pada lubang jamban agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya lalat. Nah, selanjutnya ada sanitasi pengelolaan sampah. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya sanitasi pengelolaan sampah antara lain yaitu yang pertama, ada pengumpulan sampah. Sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah keluarga atau sekelompok keluarga. Yang kedua, gimana caranya pengangkutan sampah? Nah, pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan gerobak sampah atau dengan truk pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir. Nah, selanjutnya ada pembuangan akhir sampah. Gimana nih pembuangan air sampah? Nih, pembuangan air sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pembakaran atau penimbunan. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian vektor. Jenis vektor yang perlu kita dapatkan di lokasi pengungsi adalah lalat, tikus, serta nyamuk. Upaya yang kita lakukan dapat berupa pembuangan sampah, membuang makanan itu dengan baik. Bila diperlukan dapat menggunakan insektisida. Tetap menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi pengungsi, penyediaan sarana pembuangan air, kebiasaan penanganan makanan secara higienis. Nah, selanjutnya pengelolaan lingkungan. Yang pertama, menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air dan tumpukan sampah. Yang kedua, bersama-sama pengungsi untuk melakukan memberi tutup pada tempat sampah, menimbun sampah yang dapat menjadi sarangnya nyamuk, membuat saluran air limbah, menjaga kebersihan lingkungan, serta membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Nah, selanjutnya, pengendalian bahan kimia. Dilakukan dengan cara penyemprotannya dengan insektisida, lalu frekuensi penyemprotannya itu jenisnya insektisida yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya ada pengawasan dan pengamanan
makanan dan minuman. Pengawasan tata cara pengolahan dan penyediaan makanan dan minuman bagi pengungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan dan minuman. Upaya yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama menjaga kebersihan pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dengan cara penanganan yang benar. Selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyimpan bahan makanan maupun makanan matang dilakukan dengan cara yang baik nih teman-teman, agar tidak terjadi media perkembangbiakan kanker serta bibit penyakit. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pembahasan hari ini. Semoga dapat dipengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.